NIM 20120100. Di dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester, yaitu implementasi PyCharm dan dalam menyelesaikan metode-metode SPK, yaitu metode WP, AHP, dan SAW. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya buka soalnya. Oke, ini adalah soalnya. Kita lihat di sini yang pertama adalah Pak Budi adalah seorang pengusaha yang memiliki beberapa cabang minimarket. Pak Budi berencana untuk membuka cabang baru dan mempertimbangkan 3 lokasi yang berpotensi, yakni lokasi A, B, dan lokasi C. Untuk menentukan lokasi yang terbaik, dia ingin menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW dengan bantuan DSS atau Excel dan Python. Oke, di sini ada beberapa kriteria yang digunakan dalam pengambilan sistem keputusan ini, yaitu yang pertama, kriteria pertama yaitu jumlah penduduk atau lokasinya. Yang kedua, jarak dari lokasi yang sudah ada, dan yang ketiga, tingkat persaingan dengan minimarket skala 1-10, di mana 1 adalah persaingan rendah dan 10 adalah persaingan tingkat tinggi. Keempat adalah kemudahan akses lokasi, skala 1-10, di mana 1 sulit diakses dan 10 mudah diakses. Di sini juga ada bobot untuk masing-masing kriteria. Yang pertama, bobot W1 atau 0,40 jumlah penduduk. Bobot yang kedua 0,10 jarak dan lokasi lain. Bobot ketiga tingkat persaingan dengan bobot 0,30, dan yang keempat itu adalah kemudahan akses dengan bobot 0,20. Di sini ada datanya, ada lokasi A, B, dan C seperti yang ada di tabel. Oke, langsung saja kita implementasi di dalam Excel. Dalam Excel kita buka. Oke, di sini sudah saya buat tabelnya. Optimalisasi pemilihan teknologi menggunakan metode di sini. Yang pertama tadi SAW. Nah, ini penentuan lokasi cabang minimarket menggunakan metode SAW. Di sini sudah ada alternatifnya. Tadi ada alternatif di lokasi A, B, dan C. Kemudian kriterianya ada kriteria 1-4. Nah, di sini ada tabel normalisasi, tabel kriteria, tabel hasil. Oke, di sini kita mulai dari normalisasi. Dari tabel maksimal. Nah, maksimal ini adalah rumusnya itu adalah maksimal dari ini. B9 dibagi B11. Oke, seperti itu. Maksimal dari ini. Jadi rumusnya adalah sama dengan maksimal dari K1 atau kriteria 1. Kemudian ini di sini kita lihat maksimalnya adalah 3000. Yang berikut K2 ini maksimalnya adalah 10. Kriteria 2 rumusnya sama. Kemudian kriteria 3 ini maksimalnya adalah 6, dan kriteria 4 itu maksimalnya adalah 8. Oke, di sini ada beberapa hasil normalisasi dan ada rumusnya juga di sini. Misalnya kriteria 1 itu didapat dari ini dibagi ini. Begitu juga seterusnya. Jadi kriteria ini dibagi dengan hasil maksimal. Begitu juga ini dibagi ini. Dan seterusnya sampai di kriteria 4. Kemudian di sini ada W1, W2, W3, W4. Itu adalah persennya.
40% itu 0,4, 10 0,1 dan seterusnya. Kemudian hasilnya didapatnya adalah ini. I3 dikali A8. Hasilnya itu adalah ini. 0,925, 0,625, 0,786. Oke, ini keterangannya. Yang berikut kita akan mengimplementasi di dalam program PyCharm. Laptop saya sedikit error, jadi kita harus menunggu. Oke, ini apa namanya, UTS SAW ya. Kita akan coba running hasilnya. Oke, di sini kita bisa lihat hasilnya, apa namanya, programnya. Di sini kita bisa lihat programnya UTS SAW. Nah, ini adalah scriptnya. Kriteria kita sesuaikan K1 sampai 4, kemudian bobot kriteria W1 sampai W4, kemudian tadi ada tabel normalisasi data, kita masukkan juga seperti yang tadi kita implementasi di dalam Excel. Ini seperti ini rumusnya. Di sini dia akan memilih lokasi dengan menggunakan metode SAW untuk menentukan lokasi terbaik dalam membangun cabang minimarket. Oke, seperti itu. Langsung saja kita akan running programnya. Kita akan coba running program SAW. Oke, di sini ya UTS SAW. Nah, ini teman-teman hasilnya adalah ini. Hasil runningnya. Jadi lokasi A memiliki nilai SAW tertinggi. Jadi berarti lokasi A yang dianggap sebagai lokasi terbaik untuk membangun cabang minimarket. Oke, kita akan close. Kita beralih ke soal yang berikut, yaitu soal nomor 2 ya. Kita lihat kembali soal nomor 2. Di sini ada optimalisasi penentuan jurusan perguruan tinggi menggunakan metode weighted product atau WP. Nah, di sini sebuah perguruan tinggi ingin meningkatkan efektivitas dalam menerima mahasiswa baru di beberapa jurusan yang ada. Mereka ingin menentukan jurusan mana yang paling optimal untuk pengembangan lebih lanjut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, kriterianya sebagai berikut. Di sini yang pertama ada kriteria pertama, yaitu rasio lulus tepat waktu atau skalanya 1 sampai 10, semakin tinggi berarti semakin baik. Yang berikut kriteria 2 ada angka kelulusan, yang dimana terdapat presentasi. Semakin tinggi juga semakin baik presentasinya. Yang ketiga itu adalah jumlah penelitian yang diterbitkan per tahun. Yang keempat adalah kepuasan mahasiswa skala 1 sampai 10, di mana semakin tinggi semakin baik. Kemudian di sini ada bobot kriterianya.
Di sini simbol W-nya itu W1 0,35, 0,25, 0,25 dan 0,15. Dari data 3 jurusan sedang dipertimbangkan seperti ada pada tabel ini. Kita akan implementasi di dalam Excel dan Python. Oke, yang pertama kita akan buka di Excel. Oke, buka di Excel di bagian metode weighted product. Oke, di sini seperti yang sudah saya implementasikan di sini, yaitu penentuan jurusan. Alternatifnya ada 3, kriterianya sama ada 4, bobotnya di simbolnya W1 seperti yang tadi ada di soal sudah saya masukkan. Di sini keterangannya adalah kriteria keuntungan. Nah, kriteria keuntungan di sini kita akan menentukan kriteria keuntungan dan kriteria biaya. Di sini yang pertama kriteria keuntungan. Berdasarkan kriteria ini ada rasio lulus, angka kelulusan, jumlah penelitian, dan kepuasan mahasiswa. Kita akan menyimpulkan mana yang kriteria keuntungan dan mana kriteria biaya. Di sini saya simpulkan kriteria keuntungan ada di kriteria 1 dan kriteria 4, yaitu rasio lulus tepat waktu dan kepuasan mahasiswa, sedangkan kriteria biayanya terdapat pada kriteria 2 dan 3, yaitu angka kelulusan berdasarkan presentasi dan jumlah penelitian yang diterbitkan per tahun. Seperti ini kira-kira Excel implementasi di dalam Excel hasilnya. Sini penyelesaian menggunakan vektor V untuk perankingan. Di sini kita mulai dari penyelesaian ini. Nah, ini didapat dari sudah saya tunjukkan rumusnya, kemudian S1, S2, S3 jumlah. Ini ada V1, V2, V3. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai terbesar adalah V3 sehingga alternatif C terpilih sebagai alternatif terbaik. Oke. Kita akan implementasi di dalam program PyCharm. Kita buka pada ini. Kita running coba ya. Ini laptopnya agak susah juga. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi hasil perhitungan dari weighted product ini dengan menentukan hasil perankingan jurusan. Jadi jurusan A adalah jurusan paling optimal dengan nilai WP-nya atau weighted product tertinggi yaitu 0, sekian, seperti itu hasilnya. Kita lihat kembali pada rumusnya, skripnya saya tunjukkan lagi. Di sini ada data jurusan A, jurusan B, kemudian ada kriteria 1, 2, 3, 4 seperti yang tadi ada di soal, kita masukkan di dalam skripnya. Yang berikut di sini adalah bobot kerja W1, W2, W3, 4, membuat data frame, normalisasi data, menghitung nilai, menampilkan hasil perankingan. Nah, rumusnya ini adalah print hasil perankingan jurusan, print ranked. Oke. Seperti itu. Yang berikut kita akan lanjut lagi di soal yang terakhir. Studi kasusnya yaitu saya akan membacakan soalnya, optimalisasi pemilihan teknologi informasi TI untuk sistem pendukung keputusan DSS menggunakan metode AHP atau manual dan Python. Konteksnya itu adalah perusahaan ABC yang beroperasi dalam sektor keuangan sedang mengeksploitasi pengimplementasian sistem pendukung keputusan DSS baru untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan manajerial. Terdapat beberapa opsi teknologi TI yang berbeda untuk mendukung implementasi DSS dan perusahaan ini ingin memilih teknologi yang sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang kriteria C dan alternatif itu adalah A. Kriteria yang pertama atau C1 yaitu biaya implementasi dan operasional, yang kedua fungsionalitas dan fitur, yang ketiga kemudahan penggunaan dan user interface,
keempat dukungan dan update dari vendor, kelima data keamanan. Yang berikut ada alternatif. Yang pertama, alternatif pertama, teknologi kedua, dan teknologi ketiga. Di sini ada tahapan pengerjaan HP. Yang pertama, penentuan bobot kriteria. Jadi kita harus membuat matriks perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot antara kriteria ini. Melibatkan input dari para ahli atau pengambil keputusan tentang pentingnya satu kriteria dibandingkan dengan yang lainnya. Yang berikut adalah evaluasi alternatif untuk setiap kriteria. Kita harus membuat matriks perbandingan berpasangan untuk setiap alternatif terhadap setiap kinerja kriteria. Pengambilan keputusan harus mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif memenuhi kriteria yang diberikan relatif terhadap alternatif lainnya. Jadi di sini kita menggunakan metode AHP atau analitik hierarki proses. Di sini kita akan menghitung manual dan implementasi Python. Oke, langsung saja kita buka pada Excel-nya. Di Excel sini kita lihat yang AHP. Di sini sudah ada alternatif 1, alternatif 2 dan 3. Di sini ada C, itu adalah kriteria 1, 2 dan 3, 4 dan 5. Di sini ada 5 kriteria ya. Kemudian cost dan benefit. Ini teman-teman bisa melihat. Di sini ada tabel normalisasi data. Ini ada jumlah sum tiap baris dan hasilnya. Tabel-tabel ini sudah saya jelaskan di video tugas saya, metode AHP sudah saya jelaskan. Hasil ini didapat dari mana sudah saya jelaskan, teman-teman bisa melihatnya di situ. Di sini ada keterangan kriteria C dan alternatif A. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman hasil dari perhitungan manual dengan Excel. Kemudian kita akan implementasinya di dalam Python. Kita buka di dalam UTS AHP. Kita running. Kita lihat hasilnya. Oke, sini sudah ada hasilnya. Bobot untuk setiap alternatif A1 ada 7,079 sekian, A2 9,3 dan sekian, A2 9,3, A3 8,5 sekian. Jadi di sini ada pemilihan alternatif terbaik yaitu A2. Oke, seperti itu teman-teman hasilnya. Langsung saja saya menjelaskan melihatkan teman-teman scriptnya. Ini adalah script dengan implementasi Python. Oke, di sini ada data alternatif, kriteria cost benefit, kepentingan dan matriks alternatif kerja. Di sini ada alternatifnya itu ada A1, A2, A3. Kriterianya juga ada 5 seperti yang tadi ada di soal. Dan di Excel, cost benefit. Ini cost benefit. Jadi kepentingannya itu adalah 97531. Oke, di sini kita mulai perhitungan jumlah sum tiap kolom, bukan tiap baris. Itu didapat dari jumlah sum tiap kolom sama dengan NP titik sum alternatif kriteria. Oke, seperti ini skripnya teman-teman. Kalian ada perhitungan bobot, perhitungan total bobot, perhitungan konsisten rasio atau CR. Di sini teman-teman bisa lihat hasilnya. Kemudian dari hasil ini kita akan mendapatkan hasil pembelian tempat wisata terbaik, alternatif terbaik. Jadi dia akan menampilkan print hasil pemilihan tempat wisata dengan menggunakan metode AHP. Oke, seperti itu teman-teman. Sekian dari saya dan terima kasih.